Berikut ini cara mendaftar di web solutiontime.co.id. Jadi yang perlu disiapkan antara lain alamat email, kemudian nomor handphone, nama company, dan password. Di sini untuk alamat email menggunakan email yang masih aktif. Kemudian kita buka web di solutiontime.co.id. Kemudian masukkan alamat email, klik login. Di sini diminta untuk memasukkan nomor dari HP dan password. Kemudian klik sign up ya. Nah, nanti otomatis akan mendapatkan notifikasi dari Solution Time di email. Kemudian klik aktif account. Setelah masuk dan aktif account akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian klik create a new company. Masukkan nama company-nya. Ini sebaiknya jangan terlalu panjang ya, untuk mudah mengetiknya di mesin, di alamat domain di mesinnya nanti. Kemudian diminta untuk login kembali dengan memasukkan alamat email. Company-nya, dan diminta untuk memasukkan password yang sudah terdaftar. Dari sini akan muncul tampilan login dari web solutiontime.co.id. Untuk nama company akan muncul di sini ya. Jadi di sini ada domain depannya dengan nama company yang sudah didaftarkan, kemudian .solutiontime.co.id. Nama company ini bisa menyesuaikan dengan nama perusahaan, tapi sebaiknya jangan terlalu panjang ya, nanti akan menyulitkan waktu penginputan alamat domain di mesinnya. Setelah berhasil login, masuk ke menu sistem. Di sini ada configuration, klik company setting,
Di sini bisa diinput logonya, logo perusahaan bisa dengan dimensi yang harus menyesuaikan ya di sini ya. Kemudian logonya ya, company logo di sini, component name bisa diinput sesuai dengan nama perusahaannya. Ini untuk posisi ya, posisi nama company-nya. Kemudian di sini untuk masukkan nomor telepon perusahaan, kemudian alamat ya. Oke, di sini harus diisi ya. Jadi nanti untuk zona waktunya nanti akan menyesuaikan dengan zona waktu lokasi dari company-nya sendiri. Ini harus diisi atau harus disesuaikan terlebih dulu. Kemudian klik submit. Oke. Setelah sukses, kemudian klik menu personal. Pertama di sini ada departemennya, bisa diisi atau diabaikan saja. Misalkan kalau ada bisa diisi atau diklik add departemen, atau yang pertama ini bisa diedit atau diubah. Ini untuk pengaturan departemen. Kemudian untuk position ini juga sama, bisa di input atau diisi atau diabaikan juga tidak masalah. Nah, untuk area, kemudian di area di sini untuk nomor 1 ini jangan diubah ya. Ini biarkan saja defaultnya seperti itu. Jadi biarkan default. Di sini kode area 1 dengan area name not authorized. Jadi ini biarkan default, jangan diedit atau diubah. Jadi kalau misalkan ada departemen atau ada area lain ya, ini bisa ditambahkan langsung di add. Untuk area kapuk misalkan, kemudian klik add lagi untuk menambahkan area lain. Misalkan ada lebih dari satu lokasi penempatan mesin absensinya atau cabangnya gitu. Untuk settingan yang lain bisa disesuaikan ya dengan kebutuhan. Kemudian di sini ada employee. Untuk menambahkan employee diklik add.
Kemudian di sini masukkan nomor ID. Jadi yang tanda merah atau bintang merah ini harus diisi ya. Di sini masukkan nomor ID, bisa mulai dari angka 1 ya, atau berapapun, menyesuaikan, mungkin pakai nick bisa juga. Di sini ada departemen, kemudian bagiannya atau posisinya. Kemudian di sini ada area ya. Jadi kalau untuk areanya ini bisa lebih dari satu area. Kalau misalkan karyawan tersebut hanya bisa absen di satu area, cukup di sini masukkan satu area sesuai dengan areanya masing-masing. Misalkan karyawan tersebut hanya bisa absen di area kapuk saja, jadi di sini cukup masukkan area kapuk. Tapi kalau karyawan tersebut bisa lebih dari satu area, tinggal pilih beberapa area yang dimana karyawan tersebut bisa absen atau dikasih akses untuk absen di mesin sesuai dengan areanya. Jadi ini bisa absen di kapuk dan bisa absen di mesin Mangga 2. Jadi kalau misalkan dimasukkan ke area not authorized, di sini karyawan itu tidak akan masuk ke mesin manapun ya, karena not authorized itu tidak ada atau tidak bisa diisi dengan mesin atau data mesin, hanya di area yang ditambahkan saja. Kemudian untuk nomor HP ini wajib diisi, dan alamat email juga harus diisi. Untuk yang lain bisa diisi atau bisa dilewatin saja. Kemudian di device setting, ini untuk karyawan itu bisa semua, jadi verifikasi mode itu bisa apa aja yang pada waktu absen di mesin itu ada pilihan ya. Mungkin di situ hanya bisa absen menggunakan sidik jari aja atau password aja, mungkin menggunakan wajah gitu ya. Jadi di sini kalau misalkan pilih any itu semua, jadi semua yang mesin support itu bisa, baik sidik jari, wajah atau kartu, asal data karyawan tersebut terdaftar di mesin. Kemudian di sini ada privilege ya, device privilege. Jadi status karyawan tersebut di mesin itu statusnya sebagai apa? Status employee, dia status sebagai user biasa di mesin. Kemudian di sini ada pilihan status register, jadi bisa mendaftarkan sidik jari atau wajah di mesin, atau super administrator, jadi ini hak aksesnya yang full ya di mesin, itu hak akses full, jadi bisa masuk ke menu mesin. Tapi kalau hanya status employee, karyawan tersebut tidak ada hak akses untuk masuk ke menu mesin. Kemudian untuk attendance setting di sini untuk enable attendance yes, untuk password ini bisa menyesuaikan lagi, defaultnya seperti ini, jadi ditambahkan manual ya untuk passwordnya. Kemudian mobile setting ini kalau karyawan tersebut bisa absen melalui apps, jadi bisa absen menggunakan HP. Untuk mengaktifkan absen menggunakan HP, di sini mobile app status di enable. Nah, kemudian di mobile app span ini juga enable. app role di sini statusnya juga employee ya. Di sini ada status juga untuk di HP itu status employee.
Jadi statusnya hanya sebagai user biasa, dan atau status administrator itu statusnya sebagai admin di HP. Bedanya kalau misalkan sebagai employee itu di aplikasi di HP itu hanya bisa melihat data transaksinya karyawan tersebut saja. Tapi kalau administrator itu bisa melihat data karyawan yang lain. Kemudian klik confirm. Oke, sekian tutorial cara mendaftar di solutiontem.co.id. Semoga bermanfaat. Terima kasih.